Itu loh Miss, aku kan mau itu kan statusku kan swasta, orang yang bawa kabur uang uang itu orang resmi. Aku itu jengkelnya itu apa ya Miss? Kayak ngeremehin aku banget gitu loh dia itu. Kayak mentang-mentang dia swasta resmi, malah saudara-saudaranya itu pada ngancem aku, ngata-ngatain aku stres kayak gitu. Sebenarnya di sini tuh bukan masalah uang saja. Kalau masalah uang aku sebenarnya sudah bisa ikhlas, Miss. Cuman aku itu apa ya, kepingin kasih pelajaran dia gitu loh. Mending dimakan anak yatim daripada dimakan Anis itu, Miss. Apa ini? Saya nggak paham ini. Masalah itu, Miss, arisan. Aku dulu itu kan waktu resmi kan ngadain arisan. Dia itu ikut dua, satu arisan ikut 30 juta dapatnya. Dia udah dapat semua 30 juta itu. Totalnya berarti kan 60 juta. Masih dapat orang tiga, dia itu terus hilang gitu loh Miss ceritanya. Terus aku nyari di bosnya, waktu itu kan kita masih sama-sama resmi ya. Aku nyari di bosnya itu di Yunlin. Terus bosnya itu bilangnya kabur. Ya udah Meo Panfa lah, gimana lagi aku mau cari, wong bilangnya dia udah kabur. Jadinya akses semua juga udah diblokir. Terus aku sempat ngubungin keluarganya juga nggak mau tanggung jawab. Sama itu waktu aku transfer itu kan di rekening adik kandungnya itu Miss. Terus, kenapa telepon Miss Yuni? Nggak paham saya nih. Ya aku minta solusinya Miss. Maksudnya aku itu kepingin buat efek jerak gitu loh sama dia itu. Biar nggak apa ya semena-mena gitu loh. Pas dia itu memang bukan ngurusin dia ya. Dia itu memang sering kayak gitu Miss. Suka sering nipu orang. Dipikir ya udah kayak gitu hilang. Udah nggak dicari. Biar dia itu kapok gitu loh Miss. Terus dia itu apa ya sering memutarbalikkan fakta, sering alive di teman-temannya itu ngatain aku orang gila lah gini loh ngefitnah kayak gitu, ngerasa orang yang terzolimi banget gitu loh Miss. Oke, terus? Ya aku kepinginnya itu gimana ya caranya bikin efek jerah, makanya aku kan sempat nyari dia di Facebook kayak gitu keberadaannya dia di mana. Itu malah saudaranya nanti itu sampai sekarang. Dia itu setiap aku dapat nomor WA-nya ya Miss, aku chat baik-baik Nis, nggak apa-apa dicicil itu tanggungannya, aku nggak merasa hutang sama kamu. Ya memang Anis itu nggak merasa hutang sama aku, karena masalahnya itu kan arisan Nis, bukan Ah, hutang piutang, itu terus? kan penipuan Anis itu, Ah, bukan terus? hutang piutang. Terus? Terus yang bayarin anggota itu semua aku, bukti transferan semua juga ada Miss. Kan kemarin anakku itu sempat ke bank, aku minta itu apa rekapan semua transferan bukti itu masih ada di sana di bank. Ah, Juga aku transfer ke nasabahku semua itu rekapan ada. Terus malah saudaranya itu ngancem-ngancem aku mau ngelaporin nanti kalau udah di Indo kayak gitu. Yang aku bikin jengkel itu jujur Miss, kalau masalah uang aku sudah banyak bersyukur lah. Meskipun aku udah ditipu Anis, aku alhamdulillah bisa bayar sama anggota. Juga alhamdulillah keuanganku nggak kurang. Cuman aku itu jengkelnya itu apa ya, saudaranya tuh malah malah selalu ngancem aku, terus anaknya juga kayak gitu, malah live itu ya kayak gitu, nyebarin fitnah-fitnah gitu loh Miss. Aku tuh kepingin apa ya, nanti seandainya aku bikin viral dia katanya aku kena KUHP, kan aku bingung minta solusi kemana. Jujur Miss, aku kalau masalah uang meskipun 42 juta itu buat makan anak yatim sepeser pun aku itu nggak ngambil, ikhlas aku Miss, jujur. Benar, kalau seandainya Miss Yuni bisa itu apa kasih jalan baik-baik sama Anis meskipun nyicil sepeser pun aku janji nggak akan ngambil, tapi aku jujur Miss, aku nggak ikhlas uang itu kalau dimakan sama Anis. karena masalah arisan kan sudah saya larang. Kalian kan arisan-arisan itu buat apa? Buat apa coba? Ya
Dulu kan pinginnya itu biar apa ya, kalau nabung kadang kan kita itu nggak apa ya, ngepeni gitu loh Miss. Kalau kita itu arisan ya aku pikir ini istilahnya apa ya Miss, kayak kita punya hutang jadi kayak biar semangat gitu loh Miss. Aku dulu mikirnya kalau kadang nabung itu lah besok aja lah, tapi kalau kita itu istilahnya punya hutang gitu kan kita wajib gitu loh Miss, dulu mikirnya. Sejak kapan pikiran itu ada? Setahu saya arisan itu banyak yang bodong. 95% itu Iya. penipuan. Iya, waktu itu kan aku ketuanya, Miss, gitu loh. Terus aku nggak ada niat untuk nipu mereka, gitu. Tapi kan kamu ada bisa orang lain yang niat menipu kamu. Ya itu, Miss, gobloknya aku itu selalu percaya sama orang kayak gitu. Nggak pernah minta paspornya, nggak pernah minta identitas. Padahal Anis itu temen aku satu PT. Kita berangkat bareng. Ada apa-apa yang ditelepon itu aku. Sampai sempat mau kabur. Dulu aku tuh paling melarang jangan kabur. Pasti ada solusi. Aku kekurangan dana kayak gitu. Sampai ulang tahunnya anaknya dia itu mau beli HP, ya udah ini ada bisa apa nyicil, ini apa tak kasih solusi ya biar kamu nyicil, itu juga nggak bayar Mi ke aku itu Mi. Cuman ya udahlah kalau masalah HP yang lainnya yang penting arisan itu saja gitu loh. Tadi kan saya bilang arisan itu untuk ajang tipu menipu. Kalau kamu nggak ditipu ya ditipu kamu. Kalau kamu tidak menipu kamu yang akan ditipu. Iya itu. Mm-mm. Makanya aku udah kapok nih, ya udah sekali itu aja. Aku sekarang meskipun di Indo, PSR pun aku udah kayak trauma gitu loh, Bis. Masalah kamu Aku mau ngasih orang orang anak yatim piatu, ya itu uangnya orang gimana? Saya bukan bukan apa itu calo nagih-nagih duit aku mau. Maksudnya duit mukanya aku mau. iya terus terus gimana solusi menurut Miss itu? Ya Biar didongaknya biar ya. itu kasih efek jerah kayak gitu. Mau sama Tuhan aja dia nggak takut apalagi sama manusia. Iya, Miss. Terus waktu itu kan live aku naik ya, bilangnya kayak gini malah. Ya udah nanti tagih aja di akhirat kayak gitu kan aku bilang kayak gini, doaku itu baik nih sama kamu, mudah-mudahan di sini itu kamu itu lancar dikasihkan rezeki biar kamu bisa nyicil hutang-hutang kamu, mumpung kamu itu masih masih kerja, masih punya hutang. Soalnya ibaratnya urusan hutang itu kan berat, timbang nantinya aku tetap nggak ikhlas ditagih di akhirat, ya udah tagih aja di akhirat. Terus aku bilang ya udah, semoga nanti kamu kalau tetap nggak ingat hutang kamu, di saat kamu sakratul maut, ingat tuh aja aku bilang kayak gitu. Aku bilang itu nanti tagih aja di akhirat, astagfirullahaladzim gitu. Aku itu ya berusaha lah ini telepon Miss Yuni. Aku kadang kalau inget sama dia itu kadang nggak bisa tidur, tapi aku tuh minta Miss sama Allah, ya Allah, beri aku keikhlasan gitu. Cuman kenapa ya Miss aku tuh nggak tega banget kalau uang itu dimakan Anis gitu loh. Soalnya ya Allah, inget dulu Miss pengorbananku 1 tahun aku nyicil sama nasabah itu. Sampai hari raya aku itu nggak bisa beliin baju anakku. Segitunya gitu loh. Terus sekarang itu setiap aku inbox dia, aku dapat nomornya dia itu langsung diblokir. Terus nomorku itu dikasihkan sama kakaknya. Terus kakaknya error aku terus Miss sampai jam 12 malam itu ngeror terus sampai aku blokir itu sampai ada 5 kayaknya nomornya dia itu, karena bagiku urusanku itu bukan sama kakaknya. Dia ngatain gini-gini nggak tahu cerita kan cuma sepihak, kakaknya dengan cerita cuma sepihak dan nggak tahu persis gitu loh. Yang pasti namanya gendang ya ditabuh selisih Tomis, nggak mungkin mau mengakui kesalahannya gitu loh. Jadi menurutku nggak ada gunanya ngomong sama mbaknya, itu sudah aku perjelas tetap aja ya kayak gitu, tetap bela adiknya. Ya aku pikir nggak ada gunanya lah ngomong sama orang ini, soalnya masalahku sama Anis gitu loh. Cuman sekarang statusku itu kan swasta Tomis. Hmm. Aku ya ini berusaha curhat sama Miss Yuni, Hmm. barangkali ada solusi. Terus nanti aku sekali lagi kalau mau MD, aku itu kepingin lapor polisi sama itu masalahnya Anis, soalnya bukti kan semua ada di aku Miss gitu. Nanti seandainya
usahaku itu sampai aku mau pulang gagal. Ya udah, di situ mungkin Allah udah mempersiapkan rezeki aku. Memang saat ini Allah sudah banyak kok, Miss. Aku udah bersyukur Allah sudah memberi lebih dari lebih. Makanya aku kan ngomong, aku sebenarnya nggak mempermasalahkan uangnya itu. Aku lebih sakit hati sama omongan keluarga dan Anisnya itu loh sering menzolimi aku di live gitu. Ya sudah tahu dia menzolimimu ya jangan hadir di live-nya dia. Ngapain kamu hadir di live-nya dia? Oh, udah tahu orang jahat ngapain di live? Datang ke live-nya dia. Kadang kan lewat nih di beranda, kadang aku skip kayak gitu kan, masih lewat di beranda. Terus habis gitu pas tanpa sengaja itu dia itu nyebut namaku, ya akhirnya aku ya jengkel lagi kayak gitu, Miss. Jangankan itu, Mbak. Oh, nama saya disepil orang, muka saya disepil orang aja saya nggak jengkel. Santai aja. Lebih parah Miss Yuni malah. Miss Yuni nggak punya utang piutang. Intinya biarkan aja orang yang menghinamu kan kamu tadi udah menyumpahi. Ditakin di akhirat. Ya udah, biarkan Tuhan yang bekerja. Oh iya, ya udah kayak gitu kan. Selama ini kan ya banyak sih orang yang ngomong kayak gitu, cuman namanya aku ya berusaha, ya mungkin ya inilah aku memang kapan-kapan kepingin telepon Miss Yuni minta solusinya. Ya udah kalau memang solusinya Miss Yuni kayak gitu, berarti ya itu kalau ngomongin ikhlas, orang ikhlas itu kan soal waktu, Miss. Kalau ngomongin ikhlas secara lahir batin, mungkin aku belum bisa. Jadi kan aku harus nata diriku sendiri, harus pandai-pandai bersabar, harus pandai-pandai berikhlas. Makanya aku tuh setiap kalau ingat sama dia itu, mintaku sama Allah cuman kayak gini. Ya Allah, beri aku kesabaran dan beri aku apa keikhlasan gitu loh, Miss. Makanya kenapa setiap aku sebut nama dia, kenapa aku nangis? Jujur, dan aku itu bukan masalah uang. Ingat aja, Miss, waktu itu pengorbananku. Jadi yang aku tangisin itu bukan masalah uang. Ingat pengorbananku, sampai aku kabur, kayak gitu, Miss. Makanya ya aku ingat cuma itu. Makanya memang aku sering minta sama Allah, Allah beri aku kesabaran. Berarti ya hatiku yang harus aku tata gitu loh, Miss. Jadi aku yang harus bisa nenangin diriku sendiri gitu. Ya intinya Makasih banget ya, Miss. intinya Makasih banget udah bisa curhat sama Miss Yuni, beneran. Aku janji mulai sekarang ya itu aku tak tata gitu hatiku. karena sekali lagi em, memang perih, apalagi yang menyakiti adalah orang terdekatmu. Tapi kan itu sebenarnya mengingatkanmu bahwa apapun yang baik kalau hanya sesaat aja itu adalah tipu-tipu. Nyatanya teman baik kamu di PT yang mengkhianatimu. Ya, kalau ngomong teman baik, Miss, waktu itu kan dia non, aku jadi nggak pernah bersama. Cuman waktu itu terbang itu kita bareng gitu loh, Miss. Jadi kita kenalnya ya waktu terbang itu saja. Selepas kita di Taiwan itu, waktu itu kan aku istilahnya berangkat ke Taiwan itu kan dikecewakan, istilahnya aku membawa 1.000 luka. Jadi aku tuh nggak pernah mau telepon garangan kayak cowok kayak waktu itu selama ada hampir 3 tahun, Miss. Nah, Jadi telepon itu cuma sekarang udah ada garangan. aku udah nikah di sini sama suamiku. Nikah-nikahan. Aku jadi swasta, Miss. Nikah-nikahan. Ya, nikah aku di sini. Nikah-nikahan. Iya, nikah itu, Miss. Nikah aku itu, nikah siri, ada suratnya kok. Nah, ya nikah-nikahan. Ya, terus gimana kalau nggak nikah-nikahan? Memang bisa, Miss. Surat mau nikah resmi. Nah, iya nikah-nikahan. Soalnya banyak Iya. yang nikah di situ mulai Indonesia ternyata masih bojone wong. Alhamdulillah, Miss, suamiku belum pernah nikah. Kita udah ada tujuan untuk kedepannya meski sampai pulang ke Indo. Lah kamu Ya jadi masih tunggu. waktu kamu disakiti itu bojomu belum mau pegat. Sampai sekarang belum pegatan. Berangkat itu kan ceritanya ke PT itu kan aku sudah ngurus surat cerai atau Miss. Suamiku kan ketahuan selingkuh ceritanya. Terus habis gitu kan prosesku itu masuk ke PT, tanda tangannya suami, tapi aku proses cerai di pengadilan karena waktu itu eh, apa sponsorku itu bilang kayak gini, ya udah masuk aja ke PT sambil ngurus-ngurus nunggu surat ceraimu gitu kan. Terus akhirnya
Waktu itu suamiku akhirnya datang ke rumah karena aku masalah membicarakan anak ini diasuh sama kamu apa ibuku, namanya kita punya anak gitu kan. Terus habis gitu Miss, aku berangkat itu mau berangkat dia ngancam kalau kamu nggak jabut apa surat cerai kamu, aku akan lapor sama pihak PT bahwa prosesmu itu uh, apa suami istri tapi sebenarnya kamu itu cerai sama aku. Akhirnya aku kan takut nih sudah mau di cancel gitu kan. Aku jabut lah surat perceraianku itu. Waktu nyampe dari Taiwan Miss, ternyata di sini tuh kan waktu COVID jobku itu nggak sesuai sama yang di Indo. Aku lapor lah sama PT. Dapat 6 hari aku dijemput sama agensiku. Akhirnya waktu itu kan karena COVID, jadi PT-PT itu kantor banyak yang nutup. Jadi selama 40 hari itu kan aku belum dapat job, nunggu itu kantor Padang buka. HP disita sama agensi, paling seminggu 1 kali itu aku dikasih HP waktu datang ke kantornya saja. Terus habis gitu, akhirnya aku dapat job lah di Taichung, daerah Baiton. Nah, dari situ aku dapat HP itu bermunculan lah dia itu katanya udah nikah siri lah sama ini sama itu. Aku juga kayak gini mikirnya, wong ada aku aja udah selingkuh apalagi nggak ada aku gitu. Tapi kan aku nggak mau apa ya dengerin sepihak gitu loh Miss, katanya ini katanya itulah. Meskipun aku di Taiwan aku itu kepingin tahu dengan mataku sendiri meski lewat HP gitu kan. Akhirnya aku selidiki lah dia itu nikah sama siapa, orang mana. Alhamdulillah Allah itu juga ngasih tahu gitu loh Mi, menikah sama ini. Aku nyuruh anakku Nduk datang ke alamat ini, mulai dari jalan kamu itu aku VC, aku kepingin mergokin itu ayahmu itu beneran selingkuh, beneran nikah nggak sama orang itu. Ternyata benar Miss, waktu anakku itu datang di rumahnya itu, si istrinya itu kan depannya rumahnya itu kan temanku SMP. Makanya aku bisa tahu gitu loh. Terus akhirnya waktu dia itu makan nih sampai jatuh piringnya itu kaget karena anakku itu ke situ gitu loh. Ya udahlah aku ikhlas, yang penting aku nitipin anakku dijaga baik-baik saat itu gitu. Orangnya sekarang udah meninggal Miss. Pas aja awakmu nikah-nikahan di Taiwan. Iya, tapi kan meninggal. Aku udah nikah. Ya gimana kalau resmi? Coba. Enggak, aku nanya aja. Enggak ngerti ya, Bang. Ya itu, seandainya aku bisa resmi aja, ngurusin resmi, aku ya nikah beneran, Miss. Bisa sih, kalau cuman untuk mendapatkan, istilahnya kan nikah siri sama nikah sah itu kan cuman surat di agama. Insya Allah yang penting aku juga nggak punya suami, suamiku juga nggak punya istri. Niatnya kita itu baik, niatnya kita menikah kan untuk ibadah, juga untuk tujuan kedepannya ada gitu kan, nggak ada hanya sebatas kita nanti di Taiwan kayak gini udah nyampe Indo enggak istilahnya. Kan nggak ada yang tahu, kalian kan belum pulang. Nyampe di Indo kan Soalnya belum tahu. soal keluarganya kan kita udah apa ya Miss, setiap hari komunikasi. Apakah itu jaminan? Ya nggak jadi jaminan juga, tapi ya Hati-hati le mateng, hati-hati le mateng. Urip wis ora. dia gini Miss, tapi kan semua gajinya dia nggak megang, semua dikasihkan ke aku. Seandainya dia gini-gini, aku udah bilang siapa yang selingkuh dia nggak akan pernah mendapatkan hal apapun. Aku pun yang selingkuh, aku janji nggak akan dapatin apa-apa. Kalau kamu yang selingkuh ikut aku, gitu nanti ya tahu sendiri resikonya. Kamu pulang hanya bawa baju. Beda Iya, kalau sampean kamu juga donyane wong ngono baik-baik kuwi ya. gitu. Sampean juga donyane wong ngono. Ya nggak apa-apa. Terus memang janji kita kayak gitu. Oke. Oke. Mending kalau ngomong baik-baik nggak apa-apa, Miss. Ya bagi. Oke, suka-suka kalian lah. Kenapa sih rezekimu seret ya iki mau? Saya nggak tahu hubungan kalian itu tentu dulu apa rabi dulu nggak ngerti ya. Kenapa rezekimu seret ya karena ngono kuwi?
Ono hubungan-hubungan iki iso anu lho, Mbak. Iso tidak memberkati ya. Jadi iso dihapusi wong, iso iki. Miss, kalau itu dihapusi uang itu kan aku masih belum sama suamiku ini. Masih resmi aku, Miss. Ngerti. Intinya iki lho. Bagaimana kamu bisa mendapatkan sesuatu yang bagus? Kalau jalannya aja udah penuh dengan liku-liku, nah wis. Sementing hati-hati ae, nek kentu yo nggawe KB, gawe iku, ya jenenge apes ra roh, ngomarna kentu resmi wis ana surate. Giliran anake metune cacat lah. Terus malah didek cengele awakmu kok gak iso mlaku lumpuh. Sing ora-ora iki akeh ngono-ngono kuwi soal lek cek cintae sembarang ora masalah. Tapi giliran kok meteng didek cengelmu kok kan gak rukit juga. Aku nggak ngerti juga ya. Iya, Kehidupan seperti kita apa kan dan nggak itulah tahu. fakta yang ada di Taiwan. Soalnya yang Iya. tetap salah kalah dan nggak jelas ini tetap perempuan. Perkara nikah-nikahan ini serapopo. Karena banyak kasus-kasus tidak bisa dihindari bahwa di Taiwan pernikahan itu sudah banyak contohnya. Mulai meteng, sing kono selingkuh, akhirnya hancur. Mana yang meteng, didek cengele, yo enek. Sampai lumpuh-lumpuh jarene aku ya ora roh. Cuman yo kuwi mau Miss Yuni cuman pesen hati-hati, engko meteng. Iya. Mari meteng idek cengelmu merotol ngono untulmu. Jadi lek jatuh cinta lah Kalau sembarang hamil ya janji. pulang. Hah? Kenapa? Lek kalau hamil ya pulang. Ora sak kantan kayak ngono, Markona. Hidup ini nggak sesimpel yang kamu pikir. Lek meteng iso nglahirno gak apa-apa, meteng pendarahan, meteng anake bayi cacat. Wong kita yang nikah resmi di direstui keluarga belum tentu baik-baik aja. Sementing hati-hati aja di negeri orang. Cobamu wis Iya. gak kurang oke dah. Iya, Mm. alhamdulillah sih Miss. Alhamdulillah selama nikah sama suamiku itu ya alhamdulillah dikasih rizki lah sama Allah ya lancar, alhamdulillah. Terus alhamdulillah suamiku juga nggak pernah neko-neko, ya nggak suka Belum, Mbak. mabuk, ya Belum. nggak. Belum. Mm-mm. Karena seseorang itu bisa berubah kapanpun. Jangan terlalu Iya, memuja-muja laki-laki di awal-awal. Belum. Belum tahu. iya, Karena perjalanan hidup ini bukan 1 tahun, 2 tahun. 20 tahun bisa jadi 70 tahun. Tergantung dari umur kita. iya, Saya cuma iya, mengingatkan. benar. Saya cuma Mm-mm. mengingatkan. Kan soalnya sama telepon saya. Dan kebetulan ya mungkin Iya, kita nggak sesuai dengan harapan jenengan. Tapi cuma saya bilang. Banyak contohnya. Oh, ada kok yang nikah dari Taiwan bagus. Mulai Indonesia bagus. Bagus. Bagus ditinggal. Bagus di gua. Jadi wes hati-hati aja lah. iya, Mm-mm. iya. Ya selama ini yang aku kenal sama suamiku kan kita kenal juga nggak lama. Akhirnya kita ya udah nikah. Lah kenalnya Kita berapa kan lama? udah nggak punya kenal itu kan kita sama-sama swasta. Belum ada 1 tahun kita itu terus nikah. Nikah Sekarang dike apa udah kendu dike? udah 2 tahun. Nikah dike apa kendu Ya dike? itu disit lah, Ced. Anu Miss, ya jujur. Alah, makane. Ya Makane. namanya orang swasta, ya jujur aku. Cuman pada akhirnya kita memang dari awal kenal itu kan kita ada niat, ya udah nanti kita apa ya lihat kepribadian kita masing-masing dulu. Kalau sama-sama ya kita lanjutin nikah. Akhirnya ya nggak sampai 1 tahun lah. Akhirnya kita menikah. Usia pernikahanku kan sudah 2 tahun lebih. Dan kita itu ya kerja bareng, ngemes bareng kayak gitu. Ya wes hati-hati ya, sementing pesanku ya. Alhamdulillah sih Miss, memang di sini sama tahu sendiri kan dunia kaburan kayak apa. Karo aku kurang ngerti Dunia ya. kaburan kayak apa. Oke lah. Ya kayak gitulah. Oke Tapi lah. alhamdulillah memang suamiku nggak pernah minum, nggak pernah rokok, nggak pernah gabung sama temen-temennya kayak gitu, nggak pernah pulang kerja ya udah di rumah kayak gitu, nggak pernah neko-neko sih orang. Oke, siap. Terima kasih ya sayangnya. I love you. Makasih ya Miss. Yoi, bye-bye. Sih solusinya. Oke, bye-bye. Halo, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, sayang? Aduh, aduh, beru Taiwan. Kok iki aku? Masalah juga, Miss. Ya Allah, Oh. gimana, Miss? Apa, ya apa?